Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Penerapan Nanoteknologi dalam Pangan yang berfokus pada Nano ZNO untuk pengemasan pangan cerdas. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Cika Alin Mauludina dengan NRP 50012511110 dan rekan-rekan saya. Saya Rahmadita Kurnia Putri dengan NRP 50012511122. Saya Yasmin Zita Hasan dengan NRP 50012511146. Jadi yang pertama di sini kami akan menjelaskan latar belakang. Apa itu nanoteknologi? Nanoteknologi merupakan ilmu yang mempelajari manipulasi dan aplikasi material pada skala nanometer 1 sampai 100. Dalam skala ini, material memiliki sifat unik, misalnya luas permukaan sangat besar, aktivitas katalitik tinggi, dan interaksi kuat dengan sel biologis. Dalam industri pangan, nanoteknologi digunakan untuk mengikat daya tahan, keamanan, dan kualitas nutrisi dalam pangan atau yang biasa kita kenal sebagai boraks atau formalin. Permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah kontaminasi mikroba, oksidasi, dan penurunan mutu selama penyimpanan. Solusi yang dapat kami berikan adalah penggunaan nanopartikel seng oksida dalam kemasan pangan aktif dan cerdas. Apa itu nano ZNO? Zin oksida nanoparticles merupakan partikel logam oksida yang berukuran kurang dari 100. ZNO dikenal aman digunakan dan memiliki sifat antibakteri alami bahkan tanpa bahan tambahan kimia. Keunggulan dari nano ZNO sendiri adalah yang pertama, aktivitas antimikroba tinggi terhadap bakteri E. coli, S. aureus, dan Salmonella. Yang kedua, stabilitas kimia dan termal tinggi, cocok untuk kemasan yang terkena panas. Yang ketiga, stabilitas kimia dan termal tinggi yang cocok untuk kemasan yang terkena panas. Selanjutnya, cara pembuatan nano ZNO. Jadi yang pertama ada metode sintetis umum yaitu sol gel metode menggunakan prekursor. Yang kedua green synthesis. Yang ketiga precipitation metode. Selanjutnya, Selanjutnya, karakteristik nano ZNO. Nano ZNO memiliki berbagai karakteristik unggul yang mendukung aplikasinya dalam bidang pangan. Ukuran partikelnya berkisar antara 10 sampai 100 nanometer dengan morfologi berbentuk sferis untuk menyerupai batang atau rod-like. Warna partikel ini umumnya putih keabuan, menunjukkan tingkat kemurnian yang tinggi. Secara fisik, nano ZNO bersifat stabil dan tidak larut dalam air. Dari sisi kimia, ZNO merupakan semikonduktor dengan band gap sekitar 3,37 IF, sehingga mampu berinteraksi dengan cahaya UV untuk menghasilkan efek fotokatalistik. Selain itu, nano ZNO juga memiliki aktivitas biologis yang kuat, terutama sebagai agen antimikroba terhadap bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Sifat-sifat tersebut menjadikan nano ZNO menjadi kandidat ideal untuk kemasan pangan aktif. Berikut karakteristik nano ZNO. Yang pertama, ukuran partikel 10 sampai nano 10 sampai 100 nanometer. Bentuk partikelnya bulat, batang atau bunga. Band gapnya 3 sampai 3,37 IF. Sifat optiknya menyerap UV transparan terhadap cahaya tampak. Aktivitas biologisnya antimikroba, antioksidan, dan fotokatalistik. Mekanisme antimikroba. Mekanisme antimikroba nano ZNO terjadi melalui beberapa tahap. Pertama, partikel ini melepaskan ion Zn2+ yang dapat menembus dan merusak membran sel mikroba. Kedua, nano ZNO mampu menghasilkan reaktif oksigen spesies atau ROS seperti radikal hidroksil min OH dan superoksida O2-.
yang menyebabkan kerusakan oksidatif pada DNA. Keunggulan lain dari nano ZNO adalah kemampuannya untuk bekerja terhadap berbagai jenis bakteri, baik gram positif maupun gram negatif, sehingga memberikan perlindungan luas terhadap kontaminasi mikroba pada produk pangan. Selanjutnya merupakan aplikasi pada pengawasan pangan. Yang pertama yaitu kemasan aktif. ZNO dicampur ke dalam matriks polimer seperti PLA atau polilaktik asik atau PE yang berfungsi untuk mencegah pertumbuhan jamur dan bakteri, mengurangi oksidasi lemak, memperpanjang umur simpan produk. Contoh penelitian yaitu film PLA dan ZNO sebanyak 1,5%, yaitu menghasilkan memperpanjang umur simpan daging ayam hingga 7 hari lebih lama dibanding film biasa. Kemudian, yaitu kemasan cerdas atau smart packaging. Nano ZNO berperan sebagai sensor optik karena sensitif terhadap pH dan cahaya. Jika makanan rusak, maka pH berubah, dan ZNO mengubah warna atau sifat optiknya, memungkinkan untuk deteksi kerusakan tanpa membuka kemasan. Contohnya yaitu kemasan berbasis ZNO plus indikator antosianin mengubah warna menjadi ungu, lalu hijau ketika ikan mulai membusuk. Keamanan dan tantangan. Meskipun memiliki banyak keunggulan, penggunaan nano ZNO dalam pangan juga menimbulkan isu keamanan yang perlu diperhatikan. Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi migrasi partikel ZNO ke dalam makanan yang dapat berdampak pada kesehatan manusia. Oleh karena itu, diperlukan uji toksisitas kronis dan penentuan dosis aman sebelum diizinkan untuk aplikasi komersial. Selain itu, tantangan lainnya adalah biaya produksi yang relatif tinggi dan persepsi negatif masyarakat terhadap istilah nanofood. Untuk mengatasi hal ini, dapat diterapkan pendekatan green synthesis dan pelapisan biokompatibel pada partikel untuk mencegah migrasi. Regulasi yang jelas dari lembaga seperti EFSA atau European Food Safety Authority dan FDA juga diperlukan untuk menjamin keamanan penggunanya. Kesimpulan yang dapat didapat adalah secara keseluruhan penerapan nanoteknologi dalam industri pangan menawarkan solusi inovatif yang dapat meningkatkan keamanan, kualitas, dan daya simpan produk. Nano ZNO terbukti memiliki potensi besar sebagai agen antimikroba dalam kemasan pangan aktif dan cerdas. Namun, pengembangannya harus tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan keberlanjutan lingkungan. Diperlukan keseimbangan antara efektivitas fungsional, keamanan konsumsi, dan dampak ekologis agar teknologi ini dapat diterapkan secara luas dan diterima oleh masyarakat. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami ambil. Terima kasih.